menebar kedamaian, menjemput ridha ilahi. Inilah persembahan spesial dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Gema Ramadan. Simak rangkaian pesan bijak dan tausiah penuh makna dari para penyuluh agama terbaik Kabupaten Melawi. Mari kita jadikan setiap detik di bulan suci ini sebagai jalan menuju ketakwaan. Gema Ramadan, suara kebaikan, raih berkah Ramadan. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan sore hari ini, yakni di hari ketiga bulan Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2026. Kembali program Gema Ramadan, suara kebaikan menyapa Anda, baik Anda yang menyaksikan kami melalui live streaming di Facebook Ramira News TV maupun Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM 100,2 MHz. Baik, kali ini insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Faisal, penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi yang juga Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kabupaten Melawi. Baik, kali ini kita akan mengangkat tema yang tentunya sangat khas yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Insya Allah tema kita hari ini adalah bagaimana puasa membentuk karakter takwa. Namun sebelum itu saya ingin menyapa pendengar maupun pemirsa yang mungkin saat ini sedang sibuk ya di rumahnya, mungkin mau menyiapkan menu buka puasa atau mungkin yang sedang di jalan, karena sepertinya di beberapa titik di Nangapino itu banyak sekali orang jual takjil yang insya Allah menu-menunya menarik. Termasuk tadi sekilas saya lihat ada beberapa saudara-saudara kita yang membagikan takjil atau makanan untuk buka puasa secara gratis. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita setiap harinya, juga secara umum kita bisa menyelesaikan puasa kita hingga tuntas selama 1 bulan ke depan. Baik, kembali ke tema kita hari ini, yaitu bagaimana puasa membentuk karakter takwa. Sebagaimana sudah umum kita dengar atau kita baca, kita lihat, ada ayat di dalam Al-Quran yang kemudian inilah menjadi landasan pokok mengenai kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Tepatnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah penonton dan pendengar semuanya hafal dengan ayat ini karena sering dibaca oleh penceramah juga. Kalau bulan-bulan Ramadan seperti ini tentunya kan di jadwal imsakiyah itu biasanya dicantumkan ayat ini. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, yang mana tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya selama kurang lebih 30 menit ke depan akan fokus membahas tentang la'allakum tattaqun, yakni bahwa tujuan puasa itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, mari kita mencoba membedah bagaimana puasa, khususnya puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan, itu bisa membentuk, menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Nah, itu
Maka sebelum itu kalau di dalam ilmu tafsir itu ada istilahnya munasabah. Munasabah itu adalah keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Baik ayat itu masih dalam satu surah maupun ayat itu di surah yang lain. Dan ketika kita membaca juga mendengar penjelasan dari guru-guru kita bahwa salah satu tanda takwa itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, untuk pendengar yang mendengarkan melalui 100,2 MHz maupun yang menyaksikan siaran ini melalui live streaming di FB Ramira News TV, boleh sambil dibuka Al-Qur'annya. Mumpung ini masih bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, kita sama-sama buka Al-Qur'an kita dan kita lihat pada surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Di sini ada ayat di surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, wa jannatin dan menuju surga, yang mana surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kita jangan kemudian berpemahaman bahwa surga itu hanya seluas langit dan bumi. Ini sebagai tamsil saja, sebagai gambaran supaya kita itu dapat gambaran bahwa surga itu begitu luas. Nah, surga yang seluas itu, yang seistimewa itu disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan nyambung, ada munasabahnya, ada kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu tujuannya adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kemudian pada ayat-ayat berikutnya di surah Ali Imran itu disebutkan beberapa tanda atau beberapa karakter yang melekat pada orang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Tanda orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya, mereka yang sedekah, mereka yang memberikan makanan, mereka yang memberikan takjil atau makanan berbuka puasa. Itu salah satu tanda takwa. Artinya apa? Artinya puasa yang kita jalani, lebih-lebih puasa yang kita jalani di bulan Ramadan, dengan semua kondisinya ini, semuanya itu mendukung untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya tanda orang bertakwa itu adalah suka berinfak, suka bersedekah. Nah, kemudian kita lihat kenyataan kita di bulan Ramadan, maka sungguh tidak ada momen, tidak ada suatu kesempatan yang membuat orang itu lebih banyak punya kesempatan untuk bersedekah melebihi bulan Ramadan. Bisa dikatakan sepelit-pelitnya orang kalau bulan Ramadan itu pasti bersedekah. Sangat banyak kesempatan untuk bersedekah, mulai seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang sedekah membagikan takjil di simpang-simpang lampu merah, atau ada juga yang sedekah berupa makanan yang kemudian dikumpulkan di masjid untuk orang berbuka puasa. Nanti pada momen malam nuzulul Quran misalnya ada pengajian, masing-masing kita bawa nasi kotak, dan itu adalah sedekah. Maka tidak ada bulan yang memberikan kesempatan atau peluang bagi kita untuk banyak berinfak, untuk banyak bersedekah melebihi bulan Ramadan. Kalau ini
dijalani mulai dari hari pertama sampai nanti hari ke-29 atau ke-30 Ramadan selama sebulan penuh, maka kebiasaan-kebiasaan sedekah makanan walaupun sederhana itu perlahan akan membentuk kita sebagai orang yang gemar untuk bersedekah, gemar berbagi. Kalau itu sudah terbentuk, maka bentuk karakter takwa yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, itu sudah terbentuk. Jadi puasa Ramadan dengan segala kemudahan kebaikan di dalamnya, termasuk mudah untuk bersedekah, itu membantu kita untuk membentuk karakter takwa. Salah satunya adalah suka bersedekah. Dan seperti disampaikan oleh salah seorang ulama di dalam kitabnya Asnal Matolib, ini adalah kitab fikih, cuma memang mengutip bagaimana sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya menjadi berlipat ganda. Karena di bulan Ramadan umumnya orang itu lebih sibuk untuk melakukan kebaikan, untuk sibuk melakukan ketaatan, sibuk baca Quran, sholat tarawih, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga untuk urusan iktisaf, untuk urusan bekerja mencari nafkah itu agak berkurang. Maka disitulah kemudian kita menjadi dianjurkan untuk lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Itu yang pertama, karakter takwa, yakni sering bersedekah bisa terbentuk melalui bulan Ramadan. Kemudian karakter yang kedua, karakter orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaidha. Orang bertakwa itu punya tanda, punya ciri khas, yaitu wal kaziminal ghaidha, yaitu mereka yang menahan emosi, menahan amarah, menahan rasa dongkol yang ada di dalam dadanya. Dan itu bisa terbentuk melalui puasa. Kenapa? Karena puasa itu punya semangat nahan emosi. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang cukup masyhur, diriwayatkan oleh banyak imam, termasuk salah satunya oleh Imam Muslim, ada hadis yang berbunyi as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah pelindung. Karena puasa itu adalah pelindung, fa idza kana shaumu yaumi ahadikum, kalau salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka tidak boleh melakukan yang pertama, falayarfus, maka tidak boleh berkata kotor, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang mengarah pada hubungan suami istri, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian walayaskhaf, dan jangan berteriak-teriak enggak jelas, marah-marah enggak jelas, jangan histeris enggak jelas. Karena itu bentuk pelampiasan emosi. Sedangkan puasa itu semangatnya itu adalah asyamu junnah. Puasa itu tameng, pelindung bagi kita. Oleh karena itu pada ujung hadis ini, wa insabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang menggoda kita nih, mengganggu, misalnya kita dimaki-maki, orang tua kita dimaki-maki, komunitas kita dimaki-maki, au qatalahu, atau diajak kelahi, diajak berperang, maka Islam mengajarkan falyakul inni umruun shaimun, maka katakan aku ini sedang berpuasa. Di dalam riwayat yang lain menggunakan falyakul inni shaimun. Intinya sama, ketika ada hal-hal yang memancing emosi kita untuk marah, untuk bertengkar, maka kita harus sadar puasa ini tameng. Maka kita harus internalisasi dulu dalam diri, sabar, ini soim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, prakteknya gitu hadis ini. Cuma kadang di kita prakteknya salah. Misalnya di rumah gitu, anaknya cengeng, rewel, nangis, tadi udah dikasih es, nanti lagi minta roti, minta ini macam-macam. Biasanya kita orang tua ngomel gini, nggak boleh cengeng, nggak boleh rewel, mama ini puasa ya, ayah ini puasa ya, jangan sampai emosi. Nah, itu salah. Nah, sebenarnya ini soim itu internalisasi dulu. Ya Allah, saya nggak boleh marah, saya sedang puasa. Bukan malah ngasih tahu ke orang, jangan pancing emosi saya ya, saya sedang puasa. Itu namanya tetap melampiaskan emosi. Tapi praktik hadis ini adalah kita internalisasi dalam diri kita, ya Allah, saya nggak boleh marah, sabar ya Allah, saya sedang puasa. Itu. Maka itu
Kalau tanda orang bertakwa sebagaimana di Ali Imran itu adalah wal kaziminal ghaidha, menahan emosi, maka menahan emosi, kebiasaan menahan emosi, marah-marah nggak jelas, ini bisa kita latih melalui puasa. Karena itu puasa itu mengajarkan kita bahwa puasa itu taming, nggak boleh terpancing, nggak boleh emosi, nggak boleh marah-marah. Dan ini salah satu pendidikan yang sangat penting di madrasah Ramadan ini, bahwa kita dilatih untuk tidak terbiasa melampiaskan emosi. Kalau marah boleh, nggak ada larangan di dalam agama untuk marah. Yang nggak boleh itu marah dengan meledak-ledak, marah dengan meletup-meletup, marah dengan disertai maki-maki. Nah, itu yang nggak boleh. Yang namanya marah boleh. Kalau di dalam keluarga kita ada yang nggak mau sholat, baca Quran malas-malasan, boleh saja kita marah. Cuma nggak boleh marah itu sebagai bentuk pelampiasan emosi, itu nggak boleh. Dan uniknya lagi di dalam hadis yang lain, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah satunya oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, ini ada hadis tentang bagaimana keutamaan seseorang yang bisa atau berhasil menahan emosinya. Ini luar biasa. Sabda Nabi, man kazuma ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyanfuzahu da'ahullahu ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah wa yukhayyiruhu wa yuzawwijuhu min khuri ma sya'ah. Man kazuma ghaidhan, barang siapa yang menahan emosinya, menahan rasa dongkolnya, wa huwa qadirun ala ayyanfuzahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya itu. Maksudnya secara beban itu mampu saja saya marah ke situ. Maka kalau ada orang seperti itu nahan emosi padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka balasannya adalah da'ahullahu ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah kemudian nanti memanggil atau membangga-banggakan orang itu ala ru'usil khalaiq, di hadapan makhluk yang lain semuanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan yang paling penting, yang paling istimewa adalah wa yukhayyiruhu wa yuzawwijuhu min huri ma sya'ah. Kemudian Allah memilihkan untuk dia dan menikahkan untuk dia min huril ain, dari bidadari yang indah matanya, masya'ah, sesuka dia. Tadi dipilihkan oleh Allah bidadari sesukanya. Ini kalau bapak-bapak baca hadis ini semangat ya. Astagfirullah. Jadi begitu. Tapi uniknya hadis ini, kalau menurut penjelasan ulama, di awal kan bunyinya begini: man kazuma ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyanfuzahu, barang siapa yang menahan emosinya sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Maksudnya begini, orang yang bisa menahan emosinya sementara dia adalah orang bawahan, itu biasa. Maksudnya misalnya begini, saya ini orang bawahan, saya punya pimpinan, saya punya atasan, di atas saya ada bos misalnya. Kalau saya tidak bisa melampiaskan emosi, itu biasa. Kenapa? Karena memang saya tidak bisa, bukan termasuk orang qadirun ala ayyanfuzahu, orang yang tidak punya kuasa untuk melampiaskan emosi. Kan tidak punya kuasa, nggak mungkin saya marah ke atasan, malah nanti dipecat atau apa, ya kan? Gak mungkin saya marah ke pimpinan saya walaupun pimpinan saya nggak sesuai dengan harapan saya. Gak mungkin saya marah ke bos saya walaupun apa yang bos perintahkan itu nggak sesuai dengan tugas saya. Gak mungkin dan gak mungkin kalau bawahan. Maka uniknya hadis ini, wa huwa qadirun ala ayyanfuzahu, orang nahan emosi padahal dia punya wewenang, punya kuasa untuk melampiaskan emosi. Nah, kalau ada pemimpin, ada pimpinan, ada bos, ada atasan yang bisa menahan emosinya, itu yang luar biasa. Karena yang namanya pimpinan, atasan, bos marah ke bawahan, itu qadirun ala ayyanfuzahu, dia bisa saja, namanya juga bos, pimpinan dimarahi bisa. Tetapi dalam kondisi seperti itu, pimpinan, bos ini kemudian menahan emosinya, nggak jadi marah meledak-ledak, maka itu yang luar biasa. Maka balasan untuk
Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat adalah satu, da'ahullahu ta'ala ala ru'usil khalaik, dibangga-banggakan oleh Allah. Ini hambaku Ahmad, ini hambaku yang sabar, bisa nahan emosi. Dan yang kedua, wa yukhayyiruhu wa yuzawwijuhu min huril ain ma sya'ah, dipilihkan dan dinikahkan dengan bidadari yang matanya indah, semaunya. Wes. Jadi oke, ini sudah 17.23, tanpa terasa sisa 7 menit lagi nih, padahal baru 2 poin. Baik, sekali lagi sebelum saya lanjutkan ke tanda takwa yang ketiga dan yang keempat, kembali saya menyapa pendengar yang mungkin baru membuka channel di 100,2 MHz maupun pemirsa yang menyaksikan kami melalui live streaming Facebook di Facebook Ramira News TV. Selamat bergabung. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Gema Ramadan Suara Kebaikan, merupakan program syiar atau siaran Ramadan yang terlaksana atas kerjasama Radio Ramira Melawi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi yang dikoordinasikan oleh IPARI Kabupaten Melawi. Baik, kita lanjut ke tanda yang ketiga sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran. Tanda orang bertakwa yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Dan ini juga terbentuk melalui kebiasaan kita di bulan Ramadan. Apalagi nanti di ujung Ramadan, semua kita itu akan saling bermaafan. Kita di dalam keluarga, istri saling minta maaf dan memaafkan suaminya, anak nanti minta maaf ke orang tuanya. Lebih luas dari itu, antara tetangga saling memaafkan, antara rekan kerja saling memaafkan, bahkan orang yang hanya ketemu sekali-sekali itu semuanya berlapang dada, saling memaafkan. Biasanya orang Indonesia misalnya selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu wal afina anin nas, sering memaafkan, suka memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah salah satu tanda orang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran. Dan sekali lagi, kebiasaan memaafkan orang lain itu akan terbentuk melalui kebiasaan puasa, melalui kebiasaan bulan Ramadan. Buktinya nanti kita di akhir akan memaafkan, kita akan kembali 00 plong, memaafkan semuanya, maaf lahir dan batin. Kemudian tanda orang bertakwa yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Tanda orang bertakwa yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishah, yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa. Fahisyah itu dosa. Di sini ada dua dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu juga orang-orang yang ketika melakukan dosa yang namanya fahisyah. Fahisyah itu kalau di dalam ilmu tafsir adalah dosa yang ketika dosa itu dilakukan, efek buruknya tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa, tapi efek buruknya juga berakibat kepada orang lain. Itu namanya fahisyah. Contoh dosa yang berupa fahisyah itu adalah zina. Makanya di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Kamu jangan dekati zina karena zina itu fahisyah. Suatu perbuatan atau dosa yang ketika kamu lakukan bukan hanya kamu yang menanggung akibat buruknya, tapi orang lain juga menanggung akibat buruknya. Orang tuanya yang nggak melakukan zina juga ikut merasakan, menanggung malu. Bahkan anak yang dilahirkan nanti secara nasab bisa tidak diakui. Nah, itu namanya fahisyah. Dosa yang akibatnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi berakibat buruk ke sekitarnya, ke banyak hal. Au zalamu anfusahum, atau orang yang melakukan dosa yang sifatnya zalim. Zalim itu adalah dosa yang dilakukan oleh pelakunya yang efeknya hanya kembali kepada dia. Itu zalim. Misalnya ada orang nggak puasa, kan zalim. Cuma ya dosanya dia ya tanggung dia sendiri. Maksudnya nggak ada efek yang membawa
bawa-bawa orang lain seperti halnya zina, itu zalim. Nah, ketika ada orang melakukan dua dosa ini, baik dosa yang fahisyah maupun dosa yang berupa zalim, kalau orang yang bertakwa itu zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, cepat ingat kepada Allah, maksudnya cepat sadar. Ketika sadar kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Nah, mental yang seperti ini, kalau kita runut sederhananya, ada orang melakukan dosa kemudian dia cepat ingat, sadar dan minta ampun, itu juga akan terbentuk melalui bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu sudah by design, udah didesain oleh Allah itu, kalau bahasa anak sekarang itu vibes-nya itu lingkungannya itu, pemandangannya itu indah semua, berkah semua, mendukung untuk menjadi baik semuanya. Makanya di dalam hadis itu ketika masuk pertama bulan Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau sudah masuk pertama bulan Ramadan, fayunadi munadin, maka ada malaikat yang memanggil. Apa panggilannya? Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang suka kebaikan, ayo menghadap melakukan kebaikan. Di dalam riwayat yang lain itu ya baghiyal khair aksir, wahai orang yang senang kebaikan, ayo perbanyak kebaikannya di bulan Ramadan. Sebaliknya wa ya baghiyas syarr, wahai orang yang senang kepada keburukan, aksir, tinggalkan itu. Maka ini bukan sekedar panggilan, tetapi ini semacam sebuah kehendak Allah. Allah maunya bulan Ramadan itu orang banyak melakukan kebaikan, orang sedikit meninggalkan. Orang banyak melakukan kebaikan dan orang sebaliknya, orang sedikit melakukan keburukan. Nah, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan punya mental ini. Sekali salah cepat ingat, nanti pas sholat isya nanti minta ampun, nanti ingat lagi sholat tarawih baca istighfar lagi, baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah engkau maha pengampun, ampuni aku. Besoknya terulang lagi. Jadi tidak sampai berlarut-larut di dalam dosa itu. Di ujung ayat ini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang takwa itu ketika melakukan salah cepat sadar, minta ampun, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-terusan melakukan dosa. Nah, sejahat-jahatnya orang di bulan Ramadan ini akan dilatih seperti itu. Ada orang yang nggak pernah sholat, ya sekali-sekali ayo mau sholat ke masjid, mau sholat isya sekaligus tarawih. Ada orang yang kebiasaannya maling, copet, biasanya mereka dalam rangka menghormati bulan Ramadan nggak nyopet dulu, nggak maling dulu. Nah itu tadi, karena memang Ramadan ini, puasa ini mendidik kita untuk membentuk karakter takwa yang keempat, yaitu kalau salah cepat ingat, sadar, kemudian minta ampun dan tidak keterusan melakukan dosa itu. Baik, pendengar yang mendengarkan siaran Gema Ramadan ini melalui frekuensi FM 100,2 MHz maupun yang menyaksikan melalui live streaming di FB Ramira News TV, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam Gema Ramadan kali ini. Gema Ramadan, suara kebaikan, raih keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, dan juga bagi kaum muslimin muslimat semuanya. Dan apabila ada yang salah penyampaian, salah substansi, salah baca ayat, salah baca hadis, maupun yang kurang berkenan, itu semata-mata datang dari kealfaan dan kebodohan saya sebagai manusia biasa. Untuk itu mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Demikian, mudah-mudahan siaran ini membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi sore hari dengan tema yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Saya Faisal Abdurrahman yang bertugas pada kesempatan hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya dan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah persembahan spesial dari Kantor Kementerian Agama